Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio sahabat seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 3 Agustus 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Menyambut Malaikat Allah. Firman Tuhan terambil dalam Galatia 4 ayat 14 sampai dengan ke-15. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku ini yang merupakan pencobaan bagi kamu. Namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikan. Tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah. Malahan sama seperti menyebut Kristus Yesus sendiri. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu. Dan sekarang di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu, bahwa jika kamu mungkin, kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Ayat 17 kita lanjutkan. Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu, tetapi tidak dengan tulus hati, karena mereka mau mengucilkan kamu, supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kami ingin belajar tentang sebuah tema mengingat hubungan yang semula, dan biarlah kami bisa memperlakukan setiap orang yang sudah menjadi milik Tuhan sebagai malaikat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanannya dikasih Tuhan, kita tahu dengan jelas hubungan itu bisa pasang surut, bisa kadang baik, bisa kadang hangat, bisa kadang dingin, kemudian juga bisa kepada salah paham. Kalau kita melihat di dalam Galatia pasal 4 ayat 12 sampai seterusnya dikatakan, aku minta kepadamu saudara-saudara, jadilah sama seperti aku sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah kualami sesuatu yang tidak baik daripadamu. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Sungguh demikian keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu. Namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan menjijikan. Tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat. Malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu. Dan sekarang, di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu, bahwa jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu, tetapi tidak dengan tulus hati, karena mereka mau mengucilkan kamu, supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Memang baik kalau ada orang dengan giat berusaha menarik orang lain dengan perkara-perkara yang baik, asal pada setiap waktu dan bukan hanya bila aku ada di antara kamu, hai anak-anakku, karena aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Kalau kita melihat dari ayat yang sedemikian banyak, ayat 12 sampai 19, kita melihat ada sebuah hubungan pasang surut antara Paulus dengan jemaat di Galatia. Itu digambarkan bahwa awal mulanya bagaimana Paulus disambut seperti malaikat Tuhan, bahkan seperti di dalam ayat 14 menyambut Kristus Yesus sendiri. Bahkan mata pun dikatakan mau dicungkil diberikan kepada Paulus pun. Maka jemaat di Galatia rela melakukannya. Tetapi rupanya ada pembalikan sikap yang berbeda. Lalu ayat 15 dikatakan, betapa bahagianya kamu pada waktu itu dan sekarang, di manakah bahagiamu? Di manakah bahagiamu? Engkau sudah ditarik, dikatakan oleh pihak lain. Di sini bisa saja adalah orang-orang yang memberikan ajaran-ajaran yang berbeda, atau bisa saja ahli Taurat dan orang Farisi yang tidak menyukai jemaat Galatia itu dekat dengan Paulus, ataupun di dalam bentuk-bentuk yang lain. Tetapi di sini kita melihat ada sebuah hubungan yang sudah berubah. Yang tadinya jemaat di Galatia itu menyambut Paulus seperti malaikat Allah, bahkan seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Namun sekarang dikatakan, di manakah bahagiamu? Engkau sudah ditarik oleh ajaran mereka. Kalau mereka mengajak sesuatu dengan tulus hati, dengan niat baik, maka itu sesuatu yang baik. Tidak peduli engkau ikut aku atau ikut dia. Kalau itu kemudian membawa orang datang kepada Kristus. Tetapi mereka itu mengajak, mungkin merayu, supaya jemaat di Galatia itu mengikuti mereka. Ayat 18, memang baik kalau ada orang dengan giat berusaha menarik orang lain dengan perkara-perkara yang baik, asal pada setiap waktu dan bukan hanya apabila aku ada di antara kamu, hai anak-anakku, karena kamu aku menderita bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Di sini seakan-akan sebuah pengajaran, seakan-akan juga keluh kesah daripada Paulus.
Tetapi Paulus menyatakan sebuah fakta bahwa untuk membangun sebuah hubungan itu tidak mudah. Kalau kita berbicara bagaimana hubungan bisa dibangun dengan konsisten dan tidak terpengaruh oleh pihak ketiga, itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita, khususnya dalam rumah tangga. Hubungan suami istri, mertua, mantu, orang tua, anak. Kadang-kadang ada pihak ketiga, dan pihak ketiga ini kita boleh gambarkan adalah disusupi oleh iblis dengan segala tujuan dan harapannya, bahwa setiap hubungan-hubungan yang sudah rekat, yang sudah terbangun dengan baik itu bisa berpecah, karena memang iblis itu pemecah belah, pembunuh manusia, penipu sejak mulanya. Dia ingin segala yang baik itu runtuh. Iblis ingin sesuatu yang kemudian dekat dengan Allah itu dijauhkan. Mereka-mereka yang hidup dalam kebenaran supaya sesat jalannya, supaya mengikuti jalan-jalan apa yang disarankan oleh kuasa kegelapan, dan tidak hidup di dalam terang. Mari kita boleh belajar untuk menyambut setiap orang apa yang ada dalam keluarga kita. Suami kita, istri kita, mertua, anak, mereka-mereka yang sudah Tuhan kirim di sekeliling kita. Tidak ada manusia yang sempurna. Tetapi sewaktu kita melihat bagaimana Paulus awal datang itu disambut seperti malaikat Allah, bahkan disambut seperti Yesus sendiri. Tetapi bisa berubah dalam sewaktu sesaat karena ada pihak ketiga yang menyusupi relasi yang seperti demikian. Bila sahabat seperjalanan, kita bisa memperlakukan setiap orang-orang yang sudah Tuhan titipkan di sekitar kita, anggota keluarga, sahabat, kerabat, teman kerja, teman di dalam dunia yang memang sudah Tuhan kirim, Tuhan titipkan. Tidak ada orang yang sempurna. Mari kita saling menghargai, kita merawat hubungan. Jangan sampai hubungan pecah oleh adanya pihak ketiga yang mau merusak hubungan, dan tentu itu harapan dan boleh dikatakan visi dan misinya dari iblis, supaya apa yang sudah bersatu terpisah, supaya apa yang sudah utuh itu retak, supaya apa yang sudah terbangun dengan baik itu hancur lebur. Itulah pekerjaan daripada kuasa kegelapan. Biarlah pada saat ini kita tidak jadi seperti jemaat Galatia, sampai Paulus berkata, "Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi." Jadi mengalami sebuah kesakitan. Apa yang sudah ditabur oleh Paulus, apa yang diajarkan, apa yang sudah digembalakan oleh Paulus kepada jemaat di Galatia, kemudian mereka mengalami sebuah perubahan yang dikatakan pasang surut. Kemudian tidak lagi mengikuti perintah Allah, dan kemudian pada akhirnya juga tidak menyukai Paulus. Maka ini sesuatu yang tentu menyedihkan, sehingga Paulus mengatakan, "Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi." Biar dalam hidup ini, kesakitan hubungan yang terjadi di masa lalu, keburukan-keburukan di dalam relasi, jangan sampai terulang kembali. Suami yang pernah selingkuh, jangan selingkuh lagi. Istri yang sudah tidak menghormati, sampai melukai hati suami, jangan melukai lagi. Hubungan mertua mantu yang pernah hancur lebur dulunya, namun sekarang sedang dibangun kembali, maka peliharalah supaya jangan terjadi ada orang yang rasa sakit kemudian seperti rasa sakit bersalin kembali. Biarlah rupa Kristus itu menjadi nyata di dalam kamu, dan bukan rupa-rupa yang lain. Pada ayat yang ke-19. Mari sahabat perjalanan, kita sambut orang-orang terdekat kita, sama seperti menyambut malaikat Allah, sama seperti menyambut Kristus sendiri, seperti yang tercatat dalam Matius pasal ke-25. Kita saling menghargai, saling menghormati, saling mengasihi di dalam kasih Tuhan, memperlakukan setiap orang dengan sikap yang terbaik. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan yang sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.